Selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi Bu Susi. Ayo silakan masuk Bu. Silakan duduk. Dengar Ibu ini datang sama saya. Iya Bu. Wah ada yang mau ketawa. Jadi ganjelan. Tunggu dulu sebelum cerita dulu Ibu. Sudah lama Sehat lah, alhamdulillah sehat. aku dengar Ibu kemarin itu keluarga Ibu ada yang sakit ya. Gimana ceritanya Bu? Ya alhamdulillah sehat. Banyak kali pula sekarang kejadian apa-apa kan Bu. Jadi memang begitulah, harus jaga-jaga kesehatan ya kan Bu. Iya, apalagi marak-maraknya di daerah kita nih Bu. Ya, semoga kita nanti tetap selalu menjaga kesehatan, banyak-banyak kita berdoa supaya kita tetap selalu dilindungi Tuhan. Nah, ceritanya ini, barulah kita ceritain Bu. Tadi Bu ada mau nanya, semangat kali nih pagi hari ini ya. Iya, harus semangat. Nah, namanya untuk mau apa? Coba apa namanya? Mengajar tuh harus semangat ya kan? Makanya apa? Apalagi ini yang mau kutanya ini menjadi ganjalan bagi saya. Oh, Makanya saya dan jumpain Ibu. Kalau nggak jumpai ya kan? apa kira-kira masalah yang Ibu hadapi? Gimana ini masalahnya Bu? Ini loh Bu, tentang pembelajaran kita ini. Kan sekarang kita kan pembelajaran daring Bu, nggak pernah lagi Bu. Kan dulu masih ada luring kita buat kan Bu. Iya. Sekarang sudah dianjurkan harus daring, luring tidak ada, gurkel juga nggak ada, nggak boleh, betul-betul memang belajar daring. Itulah ya Bu, karena COVID ini Iya. ya. Nah, inilah memang menjadi suatu gebrakan sama kita seorang guru harus bisa semangat dan menyemangati para anak didik kita supaya lebih belajar lagi walaupun dari rumah belajarnya. Iya. Sekarang coba Ibu ceritakan apa kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran ini. Ini loh Bu, pembelajarannya kan yang daring ini tadi. Jadi selama ini kan Bu, saya melakukan pembelajaran itu melalui WA group ya, grup kelas saya gitu kan. Nah jadi pembelajarannya itu tadi dari grup saya kirim tugas, kadang melalui perekam suara, saya mengirimnya melalui video, ada kawan yang memvideokan kan gitu kan Bu. Namun ini loh Bu, saya mulai dari pembelajaran kita awal masuk ajaran baru kan kita sudah daring. Memang waktu pas penerimaan murid baru itu kan kita cerita Google Meet, download Bu Google Meet gitu kan. Iya benar. Jadi sudah kami download memang, namun itu tadi lah mungkin karena saya juga kurang memahami bagaimana apanya, jadi saya belajarnya itu melalui daring ke WA group biasa gitu. Jadi ya Bu, saya lihat dari kelas 1 sampai kelas 6 kayaknya banyak yang pakai Google Meet. Kayak Ibu lah bikin pakai Google Meet. Rasaku kan gini, orang itu pakai Google Meet, aku enggak. Jadi kan Bu gini, karena nanti takut salah lah, takut apalah gitu ya kan. Jadi memang nggak saya lakukan Google Meet itu Bu sampai sekarang. Yang memang pernah saya ditanyakan sama anak-anak dari WA group, kita melalui Google aja ya Nak, pakai Google Meet aja ya Nak, saya bilang kan. Namun ada yang sebagian yang mengatakan, banyak kali paketnya itu Bu, mana sanggup nanti kami, handphone kami pun RAM-nya ini, gitulah dia bilang ya kan. Namun ada juga anak-anak yang lainnya pingin gitu. Jadi saya karena belum begitu paham kali, jadi nggak saya inikan gitu. Kayak mana belajar Google Meet itu Bu? Sebenarnya dulu Bu,
tujukan. Tapi ada yang main aktif yang tidak peduli sama sekali, ada. Namun hanya sebagian kecilnya itu yang tidak mengerjakan. Tapi kadang-kadangnya penuhnya mereka mengerjakannya. Nanti penuh hari ini semua, nanti besok mau tidak, cuma ada hanya sebagian aja gitu. Jadi setelah Ibu buat aplikasi grup WA, baru sekian yang aktif, ada juga yang tidak aktif. Apa usaha Ibu untuk mengusahakan supaya anak-anak yang belum aktif itu untuk bergabung dengan grup tersebut? Itulah kan Bu, karena ada sebagian yang nggak ngirim itulah ya kan. Alasannya katanya nggak punya handphone Android lah, yang alasannya yang paketnya kayak mana lah gitu kan. Jadi saya cobalah untuk mendekati ya. Jadi ternyata itulah alasannya. Namun saya bilang, nah kalau kalian tidak punya handphone Android kan Ibu tidak bisa memaksakan kalian, menyuruh mama kalian itu tuh, orang tua kalian itu beli handphone. Karena kan kita tahu kan Bu, keterbatasan ekonomi ini tadi, namanya kita tinggal di desa kan Bu. Nah jadi saya bilang numpang gitu loh Bu. Numpang kan, siapa yang berdekatan dari rumahnya itu gitu loh Bu. Di rumah itu kan, di kampung itu kan misalnya ada yang berdekatan 4 orang yang punya handphone Android, ini 2 orang, yang sisanya yang 2 itu tumpanglah di sana 1, ke sini 1 gitu. Jadi dia bisa tugas-tugasmu itu nak terkirim. Berarti sejauh ini mereka sudah Ibu komunikasikan melalui grup, siapa-siapa yang tidak punya WA boleh numpang gitu ya Bu? Iya. Sudah bagus langkah yang Ibu buat. Memang seharusnya kita selalu sebagai pendidik kita aktif untuk menanyakan kepada kawan-kawannya yang tidak punya WA Android untuk supaya bisa bergabung dengan temannya, dan ketika Ibu juga memberikan video pembelajaran ataupun materi, mereka dapat ilmu dari apa yang sudah Ibu bagikan, dan mereka juga aktif di dalam proses pembelajaran pada hari itu juga ya kan Bu? Iya. Saya nggak mau, saya buat di WA itu kan Bu. Saya kirim WA. Pembelajaran kita seperti biasa. Belajar itu kan nggak sampai sore, saya bilang. Jadi tugasnya itu batas waktunya itu sampai jam 1. Lebih dari jam 1 saya Ibu tidak menilainya, saya bilang gitu kan. Salah itu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih Bu, kalau Ibu punya kesepakatan kan di dalam grup itu kan udah harus ada kesepakatan di dalam kelas tersebut supaya punya komitmen untuk menerapkan, dan langkah kedepannya mereka sudah melatih kebiasaan untuk budaya positif lah Ibu. Karena apa? Setiap kebiasaan-kebiasaan itu dilatih dari awal, sehingga mungkin akan terbiasa, mereka punya ketepatan di dalam memberikan jawaban ataupun mengirimkan tugas-tugas mereka. Sudah bagus itu Bu. Iya, biar disiplin loh Bu. Karena kan kemarin kan udah dari awal pembelajaran sudah kita sepakati Bu, gitu kan. Kita sepakati kalau mengirim tugasnya itu nak, batas waktunya itu sampai jam 1. Lewat dari jam 1 Ibu tidak nilai. Jangan sakit hati kalau Ibu tidak nilai, karena kan banyak dari tugas kita kan Bu. Gitu. Jadi ada juga yang melenceng lagi tuh bahasanya. Ada juga kadang sampai sore dia baru ngirim, kadang bahkan sampai malam. Tapi tetap saya ingatkan, untuk besoknya saya ingatkan kembali, nak, mohon tugasnya jangan lama-lama ngirimnya ya nak, gitu. Jadi maksud aku itu kan Bu, udah seperti itu. Karena kan kalau Google Meet kan Bu, di situ di saat hari itu juga, di waktu itu juga tidak ada bisa untuk nanti sore malam gitu kan Bu. Jadi maksud Ibu nampak iya yang aktif gitu
walaupun mereka numpang wajah mereka kan nampak. Kelihatan kan gitu kan. Nah, jadi sekarang gini Bu, saya tanya juga, tadi Ibu sudah menceritakan kendala Ibu dan solusi yang Ibu hadapi ketika mereka tidak aktif. Ibu sudah ambil sisi positifnya, Ibu sudah mengkomunikasikan kepada orang tua mereka dan kepada grup-grup WA tersebut dengan memberikan arahan supaya mereka tetap aktif di dalam di dalam pembelajaran WA group dengan memberikan materi dan memberikan ketepatan waktu, ada kesepakatan kelas yang sudah Ibu lakukan di dalam grup WA. Berarti Ibu sudah langkah yang bagus untuk pembelajaran kedepannya nanti. Berarti Ibu menggunakan aplikasi seperti yang Ibu katakan tadi, Google Meet ya Bu. Iya. Ibu agak sulit ya. Berarti rencana Ibu ke depannya kira-kira kalau boleh saya tahu apa ya Bu? Ya itu tadi, saya ingin seperti kawan yang lain, guru-guru yang lain untuk melakukan Google Meet itu di nomor seminggu sekali. Maksudnya biar adalah gitu kontak langsung dengan anak itu tadi kan. Kalau melalui WA kan Bu, biasanya kan Bu kan hanya cakap-cakap gitu kan Bu, hanya saya kirim video apa gitu. Jadi maksudnya kan Bu, kalau pakai Google Meet ini lihatlah nampaklah anaknya, seberapa banyak anak-anak saya yang aktif dalam pembelajaran ini, gitu loh nak Bu. Berarti Ibu bisa tahu apa yang mereka lakukan, dan ketika Ibu mengadakan proses pembelajaran, materi-materi yang Ibu sampaikan bisa mereka mengerti sampai sejauh mana mereka memahami dan mereka tahu apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak harus dilakukan di dalam pembelajaran atau menggunakan Google Meet tadi ya Bu ya. Iya. Jadi sekarang Bu, saya tanya juga mengenai komitmen dalam penggunaan aplikasi ini, kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan siapa ya? Ya, di sekolah, kemudian kan ada di sekolah kan ada CGB, Ibu ada CGB, ya saya kan ya itu makanya saya datang kemari karena ya kayak mana ya Bu, CGB itu pasti lebih memahami. Terima kasih Bu, udah merasa Ibu kendala yang Ibu hadapi, Ibu datang sama saya, Ibu juga merasa bahwa saya adalah orang yang tepat menurut Ibu. Ya, saya mengucapkan banyak terima suatu pujian yang luar biasa menurut saya kalau Ibu datang sama saya dan berbagi di sini kita apa yang kira-kira itu yang susah di dalam penggunaan aplikasi, kita sama-sama belajar. Oke, berarti Ibu datang sama saya dengan sukarela, dengan ikhlas menerima Ibu dengan belajar bersama kita ini. Iya. Terus itu lagi Bu, apa namanya, bikin video-video pembelajaran itu tak paham aku, tua ya kan. Sebenarnya Bu, gampang nih Bu. Kan Ibu sudah punya aplikasi, sudah punya HP Android, ya kan Bu? Memang saya maklumi dengan kondisi Ibu, dengan itu sebenarnya kita banyak yang perlu kita pelajari dari penggunaan HP Android itu. Ibu bisa share, Ibu bisa download dari aplikasi-aplikasi itu, contohnya YouTube Bu. Banyak sebenarnya Bu. Berarti Ibu belum memiliki niat untuk belajar. Dari sekarang, dari hati dulu Bu. Kira-kira Ibu siap nggak? Siap. Iya ya Bu. Saya yang nggak mengambil meluangkan waktu, tidak memberi hati. Sebenarnya nggak pun saya datang ke Ibu. Iya kan Bu? Ini ngomong ininya lagi, nggak pun saya datang sama Ibu. Sebenarnya lihat tutorial yang ada di handphone ini aja udah ada ya kan Bu? Iya benar Bu. Iya, banyak ya di sini. Itu tadi karena gimana ya, hatinya itu tadi
apa namanya, belum diberikan seutuhnya ke situ ya kan. Nggak apa namanya, kita nggak diambil hatinya ke situ. Berarti Ibu udah tahu ini apa merupakan kelemahan daripada Ibu. Ya, sekarang Ibu sudah paham tidak apa yang harus Ibu lakukan? Ya, insya Allah pahamlah. Karena Ibu tadi udah Ibu bilang, lihat dari YouTube, dari apa, banyak di situ, dari YouTube itu biasanya diambil pembelajaran apa, banyak pembelajaran didapat. Itu tadi, ini pun handphone baru Bu. Baru beli handphone, Bu, baru beli handphone. Itulah Bu tuntutan sekarang Bu, kita harus selalu cepat tanggap di dalam menerima ilmu pengetahuan teknologi. Jangan kita yang gaptek, ya kan Bu? Karena handphone baru, dulu kan Bu, handphonenya RAM-nya kecil, jadi sekarang harus memiliki RAM-nya yang banyak biar bisa menyimpan data yang ini. Jadi dibelilah itu juga gitu, rada-rada bingung. Terus cara memakainya pun berbeda, beda handphone ternyata beda lagi cara memakainya ya. Ya benar Bu. Jadi sekarang saya tanya kembali sama Ibu, berarti Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran Ibu di grup WA Ibu. Jadi Ibu tadi ingin menggunakan Google Meet di dalam proses pembelajaran agar kita dapat melihat keaktifan peserta didik Ibu dan apa kemajuan yang bisa diterima dari penjelasan maupun presentasi materi-materi yang Ibu sampaikan melalui Google Meet. Jadi untuk kedepannya Ibu juga sudah memiliki komitmen untuk belajar menggunakan aplikasi dan berbagai referensi, dan juga akan bergabung dengan saya calon guru penggerak dan juga rekan-rekan guru. Itu sudah mantap Bu. Berarti itulah merupakan langkah-langkah yang Ibu hadapi nanti ke depannya. Jadi Ibu gimana perasaannya setelah Ibu menyampaikan kendala-kendala dan menemukan solusi yang Ibu hadapi? Bagaimana perasaannya? Ya enggak kayak tadi, ganjil, kayaknya gini loh kamu. Dalam batin aku lah barangkali yang berbeda dengan mereka kan gitu kan Bu. Kayaknya aduh kayak mana gitu. Tapi itu tadi. Padahal mungkin karena berbeda nama ya, karena kan biasanya pakai Zoom. Mungkin karena berbeda, saya nggak beda enggak itu ya. Zoom sama Google Meet itu tadi tuh Bu, rupanya samanya itulah Pak ya, nggak apa. Ketimbang jadi ganjalan di hati, dia coba tanya ya kan, maklum berdua ya kan. Berarti udah langkah yang baik Ibu datang sama saya, sehingga Ibu nggak terganjal lagi masalah-masalah yang Ibu hadapi. Itulah Bu, ada artinya kita memiliki teman. Iya, sharing ya kan Bu. Sehingga pola pikir Ibu itu terbuka. Janganlah Ibu murung di kelas. Janganlah begitu Bu. Kalau bisa sama kita di sini. Namanya kita satu keluarga di SD kita ini. Kita sama-sama menggerakkan apa yang perlu digerakkan. Jangan kita langkah di tempat. Jadi semangat Ibu. Iya. Oke, jadi gimana? Sudah dapat solusinya? Sudah merasa baik kan? Oke, berarti untuk kedepannya Ibu sudah bisa membuat pembelajaran berikutnya. Oke? Iya. Terus ini lagi kan Bu. Apa namanya? Anak-anak itu kan Bu, dalam pembelajarannya itu tadi ya, kayak yang saya bilang tadi Bu, dari awal ya kan, ekonomi. Ya memang begitulah Bu, namanya kondisi sekarang ini. Jadi ya maklum gitu. Jadi udah senang kan Ibu? Udah. Jadi itu terima kasih lah Ibu ya. Iya. Ibu udah Sama-sama Ibu. Ibu sudah memberikan apa? Kalau bahasa apanya, kasih pencerahan. Iya. Sama-sama Ibu. Kasih pencerahan. Itulah gunanya CGB itu tadi. Kan bangga di sekolah kami itu kan, di sekolah kita ini kan ada dua, ada
sekolah ini ya kan. Itulah tempat-tempat curhat, berbagi ilmu ya kan Bu. Tetap semangat kita, Mbak. Ya kan, semangat. Ya makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama.